tercinta, hari ini Mes mohon keluar waktu dari Bapak Ibu, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Wakil Komite, Guru dan Wali Murid serta anak ibu semuanya. Terima kasih sudah memenuhi undangannya pada siang hari ini. Tujuannya di sini ingin mensosialisasikan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita yang dapat digunakan untuk kemajuan sekolah kedepannya demi kemajuan pendidikan di Kota Pekundo ini. Adapun aset yang ada di aset yang ada di lingkungan sekolah kita mungkin ada terdiri dari model manusia, model sosial, modal politik, modal agama, kemudian juga ada modal fisik dan modal alam juga, serta ada juga modal finansial. Mungkin akan disampaikan secara bergantian saja oleh Bu Mes dan Bu Mela. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi modal aset yang sudah ada di lingkungan sekolah kita ini, jadi setiap program yang ada di sekolah itu tidak terkendala lagi kita jalankan. Jangan kita berpikir mungkin dana sekolah yang tidak cukup atau kita tidak memiliki sarana prasarana yang lengkap. Tapi semua yang ada di lingkungan sekolah kita itu adalah yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa membangun MOU yang ada, baik itu dari Puskesmas, dari WhatsApp. Jadi semua program sekolah itu menjadi alasan pengembangan lagi karena kita tidak memiliki apa-apa. Sebenarnya banyak yang bisa kita manfaatkan. Seperti ayah bunda yang ikut bersen kelas itu, ayah bunda merupakan adalah aset modal yang besar sekali bagi sekolah untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah juga. Nah, tidak hanya ayah bunda saja, tapi apapun yang ada di lingkungan sekolah ini adalah yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan sekolah. Seperti dana finansial, modal finansial, mungkin dana bos kita sudah ada, tapi mungkin alokasinya tidak sesuai dengan pemanfaatan. Mungkin untuk tahun ini mungkin tidak ada anggarannya, tapi kita tidak menjadi itu alasan lagi untuk perkembangan sekolah. Namun kita bisa membangun relasi baik itu dari anggota dewan, bahkan nanti kita ajukan proposal atau nanti ini kita buat MOU dengan Puskesmas atau WhatsApp seperti itu ya Bu Mela ya. Jadi demi kemajuan sekolah kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas atau modal-modal yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian dari ada 7 modal ini Bapak Ibu, ada juga modal agama, modal fisik, dan modal lingkungan alam itu sebenarnya kita bisa mengaksesnya semua ya Bu Mes, bukan berarti kita harus keluar ya, seperti pembelajaran di luar kelas, di Payakumbuh pun atau di sekitar sekolah kita pun bisa kita manfaatkan begitu Bapak Ibu. Contohnya kalau lingkungan fisik itu karena di Poilamse kita ini ada lingkungan industri ya Pak, lingkungan industri itu bisa jadi kita jadikan sumber untuk belajar anak-anak kita. Contohnya bisa untuk proyek bisa ke sana, bisa dari awal prosesnya bagaimana, pengemasannya sampai pengfungsiannya bagaimana, itu bisa kita manfaatkan. Tetapi itu semuanya harus kolaborasi ya Bu Mes, harus kolaborasi, harus ada MOU-nya Pak, harus ada perjanjian kerjasamanya untuk itu gitu. Bukan hanya untuk mendadak. Jadi memang harus diprogramkan bagaimana aset-aset ini bisa kita pergunakan dengan maksimal gitu Pak. Itu contohnya tadi modal tadi ya Bu Mela ya. Dan modal alam juga bisa kita manfaatkan. Mungkin anak pembelajaran alam di luar sana kita bisa Mama Giska mungkin punya lahan sawah yang bisa menjadi kunjungan proses pembelajaran anak, bagaimana mulai dari penanaman bibit padi tersebut sampai anak bisa mencoba untuk menanamnya. Itu kan merupakan suatu ilmu yang sudah menjadi modal bagi anak. Nah itu yang bisa kita jadikan proses pembelajaran itu, maksudnya modal aset yang bisa dikembangkan dalam kemajuan pendidikan. Jadi tidak hanya kita dari sekolah sendirinya inisiatif atau berkembang dengan begitu saja, tapi kita juga meminta
berkolaborasi dengan orang tua demi kemajuan sekolah kita. Guru-guru kita yang yang berinovasi juga kita dukung dengan kualifikasi pendidikan yang sudah S1, S2 atau lulusan guru penggerak atau guru CGP. Itu bisa kita menjadikan modal aset yang sangat bermanfaat bagi sekolah kita untuk kedepannya. Nah, ini strategi pemanfaatannya. Dengan Kepsek atau CGP maka diharapkan mampu menunjukkan sekolah yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu tidak selalu dari guru datang inisiatif tersebut, tapi kita meminta kepada siswa kita apa yang ide yang dimunculkannya dalam proses pembelajaran yang ingin dikembangkannya. Kemudian memberikan kesempatan pada guru murid untuk pengembangan diri mengikuti pelatihan dan workshop. Terus juga ada mengembangkan bakat dan minat murid. Kemudian, nah di sini dengan berkolaborasi dengan murid, alumni, masyarakat, dan kepala sekolah demi terciptanya pembelajaran yang baik. Jadi alumni yang ada di sekolah kita bisa kita gerakkan untuk kemajuan sekolah. Apa yang bisa dibantunya? Seperti kakak-kakaknya yang sudah ikut pramuka, itu bisa kita minta kepada kakak-kakak yang sudah tamat bisa melatih adik-adiknya pramuka di sini. Jadi itu mungkin kalau kita menyewa membawa pelatih dari luar, mungkin itu membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, kalau kita memanfaatkan modal aset ini dengan adanya alumni, kita bisa mendatangkan ke sekolah, itu membuat kemajuan sekolah mungkin akan lebih baik. Terjadi komunikasi antara kakak kelas dengan adik kelasnya, tidak canggung karena pelatih datang dari luar. Untuk modal sosial juga kerjasama yang baik dengan lingkungan masyarakat, dengan OPD setempat. Nah, jadi untuk strategi pemanfaatannya juga Bapak Ibu memang harus terciptanya, dari awal tadi saya bilang memang harus terciptanya hubungan yang baik terlebih dahulu baru kita bisa melaksanakan kolaborasi itu yang baik. Nah, dukungan dari masyarakat untuk pembelajaran di sekolah dapat mendorong kegiatan yang dilakukan sekolah. Contohnya kemarin kita melaksanakan kegiatan bedah kelas ya Bu Mes ya. Nah, dengan kekuatan kita miliki wali murid yang aktif, terus masyarakat yang mendukung, guru-guru mendukung, kepala sekolah pun yang mendukung, itu tidak terciptanya seperti ini kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Jadi Bapak Ibu. Terus bersama masyarakat menciptakan pembelajaran yang kondusif bagi murid baik itu intra maupun ekstrakurikuler di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Jadi intra itu dalam pembelajaran, kalau ekstrakurikuler itu kan di luar pembelajaran Bapak Ibu. Jadi bagaimana siswa kita ini bisa kita masukkan dalam sebuah program atau kegiatan Bapak Ibu dengan menggunakan aset-aset yang sudah ada. Kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan seni umpamanya, terus agama juga sudah, terus olahraga kan itu semuanya asetnya dari kita, tidak ada pihak luar. Nah, jadi dari asiswanya, dari coachnya ya Bu Mes, itu merupakan semuanya dari kita. Jadi itu termasuk juga bagaimana pengembangan aset yang kita miliki itu untuk dimaksimalkan cara kerjanya atau dimaksimalkan pemanfaatannya. Dan menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam memantau murid di sekitar sekolah, terus bersama pemuka-pemuka adat kita juga, terus pemuka agama untuk menanamkan pembiasaan yang baik sesuai dengan adat-adat setempat. Nah, juga bisa menjadi penceramah kepada HBI kita. Ada hari besar Islam kita yang kita peringati setiap setiap ada hari besar di sekolah, kan bisa kita mengundang pemuka agama atau pemuka-pemuka adat untuk menjadi pembicara atau pematerinya, gitu ya Pak, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut wes. Ada ulama yang ada mungkin di sekeliling kita yang bisa membantu kita, mungkin acara mengisi narasumber ketika Maulid Nabi, gitu, seperti itu. Nah, di modal fisik. Dan untuk modal fisik seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, modal fisik kita ada gedung sekolah, terus ada yang pertama ada arena olahraga, fasilitas umum, listrik, dan alat transportasi. Ini bukan hanya untuk di sekitar sekolah Bapak Ibu, ini maksudnya
kekuatan aset yang ada kita pergunakan di Kota Payakumbuh. Bukan hanya untuk di lingkungan sekolah saja kita miliki. Berarti aset yang ada di Kota Payakumbuh itu yang kita bisa jadikan pembelajaran atau media belajar itu termasuk aset untuk sekolah. Ya, ada bisa memanfaatkan semuanya. Jadi kemarin contohnya kita melakukan media pembelajaran olahraga, kita bisa berenang ke kolam renang Malau Bapak ya. Itu bisa jadi contoh, salah satu contohnya aset daerah yang sudah kita miliki gitu. Bisa jadi juga nanti tenunan Balai Panjang kan mendunia ya Bapak Ibu. Nah, tenunan Balai Panjang itu juga bisa kita jadikan itu sebagai media pembelajaran Bapak. Nah, seperti bisa kita kunjungi ke sana, bagaimana prosesnya, bagaimana kita lihat apa bahannya. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak kita. Jadi untuk pengetahuannya juga, bagaimana nanti wirausahanya, pemasarannya ya. Jadi bagaimana cara pengolahannya itu bisa jadi kita jadikan media belajar. Mungkin ya terakhir. Nah, modal alam tadi yang seperti Mas katakan tadi itu kita bisa belajar dari lingkungan alam yang langsung yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk proses belajar. Jadi tidak hanya lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita, tapi kita juga bisa mengajak terjun langsung anak-anak kita dengan adanya lingkungan yang sudah tersedia di dekat lingkungan sekolah kita seperti itu. Mungkin hanya itu pemaparan dari kami Bapak Ibu. Kita minta dulu Iya. pendapat, mungkin Nah, ada pendapat iya. dari Bapak Ibu Bapak yang belum Wakil. tergambar atau bagaimana, maksudnya belum tergali sebetulnya apa sih aset yang ada di sekolah maupun di sekitar sekolah kita yang bisa kita manfaatkan. Baik, kita Mungkin mulai bisa dari jadi Bapak. jadi masukan atau Ya. tambahan nanti bagi kita ke depannya ya Bu Mela. Ya. Ya, Pak. Ibu, di sini kami ingin mungkin menambahkan sedikit tentang di sini kami tidak melihat tentang kerjasama antara guru sekolah dan orang tua murid belum tampak tadi. Ya, iya. Jadi yang itu dimasukkan kemana, bagian modal apa? Iya. Yang kerjasama antara kepala sekolah, guru termasuk orang tua murid secara langsung. Oh, baik Pak. Silakan langsung dijawab. Ini dalam pemanfaatan modal dengan wali murid, kolaborasi berarti ya, Iya, Pak, ya, kolaborasi. kolaborasi kepala sekolah murid itu adalah termasuk dari modal atau aset ke dalam modal manusia. Nah tadi seperti guru kita sudah ASN, itu murid, alumni, masyarakat. Nah masyarakat itu termasuk kepada orang tua wali murid kita. Nah, jadi termasuk ke dalam modal manusia, Pak. Jadi boleh saya tambahkan Bapak, jadi aset ini bukan hanya yang terlihat saja Bapak. Jadi kalau Bapak berbilang tadi kalau dengan wali murid itu kan itu juga termasuk itu modal manusia. Nah seperti yang tidak terlihat kan skillnya bisa tidak terlihat ya Bapak ya. Kalau ulama, kalau pemuka adat umpamanya kalau dia kalau dia lagi berceramah itu kan berarti terlihat. Jadi kalau yang tidak terlihat pun bisa jadi skill yang tidak tergali oleh kita guru, umpamanya Bapak Ibu, umpamanya wali murid ini kan kita tidak tahu semuanya bagaimana skillnya, bagaimana apanya. Jadi dalam skill pun bukan hanya dari sekedar kualitas kualifikasi ijazah saja dari satu, bahkan kita mempunyai wali murid yang bisa menyokong itu juga termasuk kekuatan dan asetnya Bapak Ibu. Jadi Pak, jadi kolaborasi itu sejatinya kita yang menciptakan. Kita mulai dari kelas kita sendiri, terus kita mulai dari guru, kita mulai dengan wali murid. Nah jadi itu gunanya kita hari ini mendiskusikan apa sih aset-aset yang ada di sekolah kita, apa yang aset-aset yang ada di masyarakat, apa yang aset yang ada di kota kita yang bisa kita pergunakan untuk kualitas pembelajaran dan pendidikan lebih baik. Pak, mungkin itu Bapak. Iya. Mungkin kalau dari Bunda ada Bun? Dari perwakilan dari Dari Bu boleh ada tambahan? Ya, tambahan. Apakah ini termasuk modal apa Bu atau gimana, atau tambahannya ini bisa nggak Bu kita jadikan modal? Jadi mohon masukan juga dari ayah bundanya yang sudah datang hari ini. Jadi dari masyarakat pun jadi wali
dari murid pun kalau ada umpamanya sawahnya atau ladangnya, kita bisa manfaatkan untuk bekerja sama dengan sekolah, itu juga termasuk aset Bapak Ibu. Jadi umpamanya ada ladang atau ada pembelajaran kita tentang pertanian atau tentang lahan-lahan. Jadi dengan kerjasama dengan Bunda contohnya nih punya ladang yang besar atau ladang apapun begitu Bapak Bunda. Jadi kalau ada tema kita Bapak Ibu yang menyangkut tentang ladang, pertanian dan segala macam, kita bisa menghubungi langsung ayah Bunda. Nah, jadi itu namanya menggali aset-aset yang sudah kita miliki. Jadi sebelumnya umpamanya Bunda kami tidak tahu ada ladang, tapi dengan kita berdiskusi, berkolaborasi, kita oh ya besok kita pergi ke sana, udah ada bundanya di sana. Berarti kita sudah ada kerjasama hubungan yang baik gitu Bapak. Mungkin dari Belin ada Belin. Oke, sudah Wes. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas masukannya Pak. Atas masukannya, terus atas kehadirannya juga untuk diskusi kita pada siang hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan kondisikan di mananya ya, Ibu Mes, kapan hari dan jadwal untuk kegiatannya lagi Pak. Untuk itu pada hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas kesempatannya, sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada hari ini. Mungkin siang hari ini mau masak atau apa ya Bapak Ibu, tersita sedikit ya, itu gunanya demi kemajuan anak didik kita semua Bapak Ibu. Dari kami kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.